Shalom, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua baik-baik saja ya. Hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran Biblical Studies. Dan hari ini grade 6 akan belajar mengenai Stefanus martir pertama yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai pasal 8 ayat 1. Jadi anak-anak, kalian bisa pause video ini, lalu kalian buka Alkitab masing-masing dan baca dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai pasal 8 ayat 1. Nah, kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami makna hidup sebagai teladan yang membawa perubahan dengan menuliskan satu contoh kehidupan tokoh Alkitab sebagai teladan yang membawa perubahan secara pribadi melalui forum diskusi online sebanyak 3-5 kalimat. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap taat sebagai orang percaya dengan membuktikannya dalam kehidupan sehari-hari dan mengisi angket penilaian sikap dengan jujur. Yang ketiga, siswa mampu menghasilkan karya mengenai hidup sebagai teladan yang membawa perubahan dengan menuangkan harapan hidupnya sebagai teladan yang membawa perubahan di dalam sebuah gambar secara mandiri dan mempresentasikannya di depan kelas selama maksimal 3 menit. Nah, pernahkah kalian mengalami suatu kejadian yang menguji iman percaya dan ketaatan kalian kepada Kristus? Ibu yakin kita semua pasti pernah mengalaminya ya. Nah, sebagai orang Kristen atau orang percaya, kita harus hidup berkenan kepada Allah dengan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya. Oleh karena itu, dalam kondisi atau situasi apapun, kita harus tetap taat kepada Tuhan karena ialah kebenaran yang sejati. Memang seringkali ketika kita mengalami situasi yang sulit, benar-benar sulit bagi kita untuk mempertahankan iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Stefanus, di mana ia mampu mempertahankan iman dan ketaatannya sehingga ia pun menjadi teladan bagi orang lain. Hari ini, enduring understanding yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, bahwa sebagai orang Kristen kita harus hidup berkenan kepada Allah dengan cara menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Yang kedua, kita harus tetap taat kepada Tuhan dalam kondisi atau situasi apapun. Dan yang ketiga, kenapa kita harus taat kepada Tuhan adalah karena ialah kebenaran yang sejati. Nah, Ibu akan menjelaskan learning trajectories kita pada hari ini. Jadi, melalui video ini, anak-anak pertama-tama harus mendengarkan penyampaian materi dan mencatat. Kemudian yang kedua, anak-anak akan menjawab soal-soal dalam video. Jadi, Ibu memberikan soal-soal di sela-sela materi dan juga di akhir materi, supaya anak-anak bisa semakin memahami materi yang Ibu sampaikan. Dan yang ketiga, anak-anak akan mengerjakan tugas. Seperti biasa, pada akhir materi hari ini, Ibu juga memberikan tugas supaya anak-anak bisa semakin mendalami, memahami materi, bahkan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah, siapkan catatan dan catatlah hal-hal yang penting ya. Peta konsep materi kita hari ini adalah yang pertama, kita akan belajar siapakah Stefanus, kemudian yang kedua, bagaimana Stefanus bisa mati, dan yang ketiga, kita akan belajar apa yang dapat kita pelajari dari kisah Stefanus. Stefanus adalah seorang pelayan gereja mula-mula yang penuh iman dan Roh Kudus, sekaligus merupakan martir Kristen pertama. Ibu, martir Kristen itu apa sih, Bu? Jadi anak-anak, martir Kristen adalah sebutan bagi orang-orang Kristen yang menderita dan mati demi mempertahankan kepercayaan mereka kepada Kristus. Nah, pada suatu hari, Stefanus yang penuh karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Namun, saat Stefanus sedang mengajar, datanglah beberapa orang yang menghasut bahwa Stefanus menghujat Musa dan Allah. Oleh karena itu, tua-tua dan ahli Taurat membawa Stefanus ke hadapan mahkamah agama.
Nah, dalam sidang Mahkamah Agama, Stefanus tetap tenang dan ia memberitakan firman Tuhan di sana. Jadi di sini kita bisa lihat ya anak-anak, bahwa dalam situasi yang sulit sekalipun, Stefanus bisa tetap tenang. Nanti kita akan belajar kenapa sih dia bisa tetap tenang. Nah, melihat Stefanus yang tenang itu, para imam dan ahli-ahli Taurat semakin jengkel pada Stefanus. Mereka menyeret Stefanus keluar kota lalu melemparinya. Namun dalam keadaan yang sulit sekalipun, Stefanus tetap mempertahankan iman dan kepercayaannya. Ia tetap taat kepada kebenaran, yakni Yesus Kristus, hingga Stefanus dilempari batu hingga mati. Jadi, kenapa Stefanus bisa tenang? Karena ia taat kepada Tuhan. Ia tidak takut dalam situasi yang sulit sekalipun, ia tetap memikirkan Tuhan yang terutama. Nah, mengapa Stefanus mau menjadi martir? Coba, kenapa ya Stefanus mau menjadi martir? Stefanus mau menjadi martir karena ia percaya kepada Tuhan dan ia taat kepadanya. Kemudian, apa ada pengaruh Stefanus bagi orang lain? Stefanus menjadi teladan yang membawa perubahan bagi orang lain. Dari mana kita tahu, Bu? Jadi anak-anak, dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 3 menceritakan mengenai jemaat di Yerusalem yang mempertahankan iman mereka saat menghadapi masa yang sulit. Stefanus menggerakkan hati jemaat untuk tetap setia terhadap iman mereka kepada Allah. Nah, mana yang menggambarkan sikap sebagai seorang teladan? Apakah Stefanus atau tua-tua dan ahli-ahli Taurat? Tentu saja Stefanus ya anak-anak. Jadi kita belajar bahwa Stefanus ini dia taat dan ia mempertahankan imannya kepada Tuhan sehingga melaluinya ia bisa menjadi teladan bagi orang lain. Buktinya jemaat di Yerusalem pun berubah. Nah, rangkuman dan kesimpulan, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Stefanus? Stefanus hidup berkenan kepada Allah dengan pimpinan Roh Kudus yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Stefanus memberikan teladan dalam ketaatan dan kepercayaannya kepada Allah. Kematian Stefanus menggerakkan hati jemaat di Yerusalem untuk tetap setia terhadap iman mereka kepada Yesus Kristus. Nah, kita pun harus yakin bahwa Roh Kudus memimpin setiap kita dan akan memampukan kita menjadi teladan yang membawa perubahan dalam ketaatan dan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Nah, Ibu mau tanya kepada kalian, apakah kalian juga mau menjadi seperti Stefanus yang mampu mempertahankan imannya dan menjadi teladan yang membawa perubahan bagi orang lain? Baiklah, kita sudah sampai pada akhir video ini. Ibu memberikan kalian tugas-tugas ya. Tolong diperhatikan, tugas yang pertama adalah menuliskan satu contoh kehidupan tokoh Alkitab sebagai teladan yang membawa perubahan melalui forum diskusi online Padlet. Linknya sudah Ibu taruh di sini dan juga Ibu sudah kirimkan di grup ya. Kalian bisa lihat misalnya kalian mau pakai Musa. Kalian ceritakan apa teladan Musa dan apa perubahan yang diakibatkan oleh Musa kepada orang lain. Kemudian, tugas yang kedua adalah mengisi angket penilaian sikap. Dan yang ketiga, menuangkan harapan hidup sebagai teladan yang membawa perubahan di dalam sebuah gambar pada kertas A3 atau A4 dengan tema "Saya adalah teladan". Misalnya anak-anak berharap untuk menjadi seorang dokter. Nah, saat menjadi seorang dokter, apa teladan yang anak-anak bisa berikan kepada orang lain? Sekian 3 tugas dari Ibu. Kalau misalnya masih ada yang dibingungkan, kalian bisa chat pribadi ke Ibu di Teams ataupun bisa kembali melihat guidelines yang sudah Ibu bagikan ya. Terima kasih dan selamat belajar.